Om Swastiastu, Om Awigeneng Astu Namasidam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja, perkenalkan saya Nining Hartiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan IAHN Gede Puja Mataram dengan NIM 250390700070 sekaligus guru SD Negeri 1 Tulung Harapan. Pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu tentang nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Hindu kelas 5 semester 1 dan saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Saya akhiri para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum Ibu mulai kita berdoa dulu ya. Coba yang mimpin aku maju ke depan. Kita berdoa dengan menggunakan sikap pada asana berdiri. Dan sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Gayatri Mantra sebanyak 3 kali. Gayatri Mantra, mulai. Terima kasih. Ibu akan absen dulu. Adek Agung hadir. Adek Angel Pratiwi. Adik Bu. Adek Devi. Ibu Tutubayan Marusanda. Terima kasih. Baiklah untuk hari ini kita tidak segan. Kita ice breaking dulu anak-anak. Ice breaking mulai. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Terima kasih. Nah, di sini Ibu akan sampaikan materi nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Nah, pengulasan materi minggu lalu sudah kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran hari ini kalian mengamati gambar-gambar dalam Mahabharata, membaca kisah Mahabharata dan menguraikan nilai-nilai dalam kitab Mahabharata, menyebutkan nama-nama Parwa dalam Mahabharata, menjelaskan nilai-nilai disiplin dalam kitab Mahabharata dan menguraikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kitab Mahabharata, dan mengamalkan nilai-nilai kesetiaan dalam Mahabharata. Itu tujuannya ya, mengenal kitab Mahabharata. Ibu akan jelaskan. Mahabharata adalah salah satu suci dan epos besar dalam tradisi Hindu yang berasal dari India kuno. Kitab ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan dikaitkan dengan penyusunan Resi Vyasa.
Mahabharata menceritakan kisah perselisihan antara dua kelompok keluarga bangsawan, yakni Pandawa dan Kaurawa, ya, yang berpuncak pada perang besar di Kurukshetra. Selain kisah peperangan, kitab ini juga memuat ajaran moral yang berfilosofi dan spiritual, termasuk dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang kisah Ramayana. Pernah tidak? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kisah Ramayana. Pandawa adalah 5 bersaudara dalam epos Mahabharata, anak dari Raja Pandu. Mereka adalah siapa, Nak? Siapa lagi? Bima. Siapa lagi? Nakula. Dan nah, mungkin minggu lalu kalian sudah pernah menonton video kisah Mahabharata, ya? Sudah pernah. Di situ kisah tentang apa? Pandawa dan Kaurawa. Ya, Pandawa dan Kaurawa dia bersaudara. Lagi, Yudhistira bijaksana, jujur dan adil. Ia adalah sulung dan dikenal sebagai raja yang menjunjung tinggi dharma kebenaran. Terus yang nomor 2, coba dalam Pandawa yang Bima itu adalah seorang apa? Yang bagaimana? Coba Febri bacakan. Bima itu kuat, berani dan setia. Ia sangat melindungi keluarganya dan membela kaum lemah. Iya, lanjut yang ketiga, Leonus. Bacakan. Ahli memanah, cerdas dan fokus. Ia memiliki pengendalian diri dan menjadi murid kesayangan Dewa Krishna. Iya, lanjut yang keempat, Nakula. Bagaimana sosok Nakula? Coba praktek, tolong bacakan. Tampan, berakil, dan ahli dalam ilmu pedang kemohonan. Ya, terus yang kelima, Sadewa. Mungkin kalian pernah mendengar sosok Sadewa bagaimana orangnya. Tolong bacakan, Angel. Sadewa bagaimana? Bijak dan ilmu astrologi. Ya, terima kasih semuanya yang sudah mau membacakannya. Jadi Pandawa ini dikenal sebagai 5 saudara, ya. Mereka mempunyai keahliannya masing-masing, ya. Kalau Yudhistira dia sangat bijaksana, ya kan? Terus Bima orangnya yang kuat, ya, badannya besar. Terus Arjuna dia ahli memanah. Bahkan dia Arjuna? Ya, ahli memanah, hobi memanah. Terus yang Nakula tampan, orangnya rendah hati, dan ahli dalam ilmu pedang serta pengobatan. Terus Sadewa itu bijak, pendiam, dan setia, pandai dalam strategi dan strategi. Kalian sudah mengenal kisah Ramayana yang berkisahkan pada konflik dengan saudara sepupu. Mereka Kaurawa yang berjuang pada perang Kurukshetra. Nah, nilai karakter Pandawa inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nilai apa, Nak? Nilai kejujuran dan keadilan. Terus nilai apa lagi? Kekuatan. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh nilai karakter dalam Pandawa yang akan kita contoh. Breaking dulu kita. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, lembar kerjanya Ibu kasih. Silakan kalian tulis di sini. Ini yang nomor 2 sebagai ini Bu mulaikan lagi untuk lembar kerjanya. Nah,
Nah, di sini kalian bisa berdiskusi sama temannya ya, berkolaborasi tentang jawaban yang di papan tulis. Ayo, silakan. Nah, dapat nomor berapa ditulis nomornya ya. Nah, misalnya itu kan 5 pertanyaan. Nah, sebutkan 5 parwa dalam kitab Mahabharata. Nanti isiannya ditulis. Nomor 1 apa saja disebutkan. Terus nomor 2, tulislah nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Nilai-nilainya sudah tadi? Sudah. Berapa nak? Nah, tuliskan, rumuskan 1 sampai 5 begitu. Terus yang nomor 3. Nah, baca dulu soalnya dengan cermat, dibaca. Silakan bawa tugasnya. Parwa 2, Sabbaha Parwa 3, Wana Parwa 4, Wirata Parwa 5, Bisma Parwa. Iya, terima kasih. Nilai-nilai dalam kitab Mahabharata yaitu kebenaran. 2 kebenaran. Tulislah nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Mahabharata, yaitu apa? 1, kebenaran. Terus nilai apa lagi yang kedua? 2, kejujuran. Terus 3, kesetiaan. 4, nilai kedisiplinan. 5, tanggung jawab. iya, terima kasih Pak Agus. Disiplin. Iya, nilai disiplin. Terima kasih buat Sugiyati. Menjadi pemimpin harus 1, setia, 2, adil, 3, jujur, 4, sabar, dan bertanggung jawab. Iya, terima kasih. Ya. Maka sikap bakti di sekolah adalah rajin belajar dan mengerjakan tugas. 2, contoh sikap bakti di rumah. 1, membantu orang tua. 2, mematuhi peraturan orang tua. Iya, terima kasih Pak Eka. Nah, kalian sudah menjawab nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Breaking dulu kita. Semangat pagi. Luar biasa. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini kitab Mahabharata itu bukan hanya sebuah kisah peperangan antara Pandawa dan Kaurawa ya, tetapi juga mengandung pelajaran yang moral, spiritual, dan etika yang mendalam. Terus melalui tokoh-tokohnya, Mahabharata mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keberanian, pengendalian diri, mengabdi kepada kebenaran, yaitu apa? Dan pentingnya memilih jalan benar meskipun sulit. Ya, kitab ini juga menunjukkan bahwa keserakahan, kebohongan, dan keangkuhan akan membawa kita dalam kehancuran. Nah, sedangkan kesabaran, kebijaksanaan dan keadilan akan membawa kita kemenangan yang sejati. Nah, meski harus melalui penderitaan dan ujian dulu, dengan demikian Mahabharata adalah sumbernya pembelajaran karakter dan moral yang relevan sepanjang zaman. Oke, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita contoh nilai-nilai dalam kitab Mahabharata. Dalam kepemimpinan, Ya, terus disiplin dalam tanggung jawab. ya, terus apa lagi? Yuk, disiplin dalam sembahyang juga bisa, ya. Nah, disiplin 3 kali dalam sehari kita sembahyang itu harus disiplin, ya. Nggak ada kata-kata berhalangan, ya, kalau kecuali memang benar-benar sakit atau lumpuh nggak bisa, ya. Ada alasan. Oke, mengerti sikap disiplin tadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya apa? Ayo, supaya apa? Kalau kita sudah disiplin, supaya aman dan tertib. Mudah-mudahan. Nah, sudah cukup untuk materi hari ini ya. Sudah bertanya, udah